Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisi Nurul Fadilah dengan NIM 201904200085 dari kelas Manajemen Risiko D. Saya akan mempresentasikan tentang register SMAN 1 Sumedang, yang dimana entitas tersebut merupakan entitas non-profit. Daftar isi. Yang pertama yaitu biodata asesi, latar belakang, batasan kajian, struktur organisasi, identifikasi risiko, faktor positif, risiko inheren, mitigasi risiko, risiko residual, profil risiko inheren, profil risiko residual, risk appetite report, dan kesimpulan. Biodata. Nama saya Adisi Nurul Fadilah dengan riwayat pendidikan SDN Sukaraya 2 tahun 2007 sampai 2013, SMPN 1 Sumedang 2013 sampai dengan 2016, SMAN 1 Sumedang 2016 sampai 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019 sampai sekarang. Jabatan saya saat ini sebagai mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang entitas. SMA Negeri 1 Sumedang merupakan salah satu SMA tertua di Kabupaten Sumedang. SMA Negeri 1 Sumedang senantiasa menjadi sekolah tujuan yang banyak diminati peserta didik lulusan sekolah menengah pertama. SMA Negeri 1 Sumedang berdiri sejak 1 Oktober 1958. SMA Negeri 1 Sumedang senantiasa mengalami banyak perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan pada abad ke-21. Pada tahun 2017, SMAN 1 Sumedang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan program SMA rujukan melalui Direktorat PSMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sekolah rujukan bagi SMA lainnya, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Berbagai program kegiatan direncanakan dan disusun guna mempersiapkan peserta didik agar siap dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Prioritas program sekolah menguatkan pendidikan nilai-nilai karakter, mengembangkan gerakan literasi sekolah, menanamkan jiwa kewirausahaan, dan sekolah berwawasan adiwiyata. Visi, terwujudnya insan sehat, taat berreligi, unggul dalam prestasi, mampu mengembangkan dan menerapkan iptek, mandiri dan berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Misi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kepribadian dan keterampilan yang didukung dengan kesehatan jasmani dan rohani, mempersiapkan siswa untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut yang mampu bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, dan mandiri, mempersiapkan siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara inovatif dan kreatif, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mempersiapkan siswa untuk mampu bersaing di era globalisasi dengan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Batasan kajian. Kajian risiko berfokus pada kegiatan-kegiatan di SMAN 1 Sumedang. Sumber informasinya berasal dari brainstorming, berasal dari website resmi SMAN 1 Sumedang, dan rencana strategis SMAN 1 Sumedang. Untuk struktur organisasinya, yaitu yang teratas yaitu komite sekolah yang sejajar dengan kepala sekolah, lalu yang membawahi kepala sekolah ada tata usaha, yang membawahi tata usaha ada wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana, wakasek humas, dan yang membawahi wakasek yaitu ada wali kelas atau guru dan BP atau BK, dan yang membawahinya lagi yaitu peserta didik. Identifikasi risiko. Yang pertama, yaitu minat siswa atau siswi mengikuti lomba akademik dan non-akademik menurun. Akar penyebabnya karena kegiatan ekstrakurikuler yang kurang aktif karena kurang terpantau oleh pembina. Indikator risikonya yaitu berdasarkan jumlah partisipasi siswa atau siswi pada berbagai jenis lomba. Kemudian yang kedua, tingkat siswa-siswi datang terlambat terus meningkat. Akar penyebabnya, sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jerah. Indikator risikonya yaitu berdasarkan adanya peningkatan jumlah siswa atau siswa yang terlambat setiap harinya. Dan yang kedua, berdasarkan jumlah keluhan yang disampaikan guru. Yang ketiga, banyak siswa dan guru yang keliru melihat jadwal. Akar penyebabnya, jadwal pelajaran setiap minggu selalu berubah. Yang kedua, selalu ada jadwal guru yang bentrok karena kekurangan tenaga kependidikan. Indikator risikonya yaitu berdasarkan jumlah keluhan siswa-siswi, berdasarkan jumlah keluhan yang disampaikan oleh guru.
Kemudian di risiko yang keempat itu terjadi kepuasan siswa atau siswi terhadap fasilitas masjid yang kurang. Akar penyebabnya, kapasitas masjid dengan jumlah siswa atau siswi tidak seimbang, sehingga membuat antrian panjang ketika waktu isoma. Indikator risikonya yaitu berdasarkan keluhan siswa atau siswi yang harus mengantri setiap jam isoma. Yang kedua, berdasarkan jumlah keluhan yang disampaikan guru karena banyak siswa yang terlambat masuk setelah isoma. Dan yang ketiga, berdasarkan keluhan satpam yang sulit mengkoordinir siswa atau siswi yang izin sholat zuhur di masjid luar sekolah. Kemudian risiko yang kelima yaitu banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas. Akar penyebabnya, kurangnya update berita dan informasi di media sosial. Yang kedua, informasi yang diberikan saat ini hanya tersebar lewat WA grup saja. Indikator risikonya yaitu berdasarkan keluhan siswa-siswi yang kesulitan mendapat informasi yang jelas. Yang kedua, banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai proses pendaftaran bagi siswa baru. Dari risiko yang pertama, faktor positifnya yaitu bidang kesiswaan sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, setiap siswa atau siswi yang mengikuti lomba FLS 2N selalu bisa menjadi perwakilan Sumedang untuk bersaing di tingkat provinsi. Dampak kualitatifnya yaitu tingkat prestasi siswa SMA N1 Sumedang menurun. Kemudian untuk di risiko yang kedua, faktor positifnya yaitu bidang kesiswaan sudah membuat website untuk mendata nama siswa atau siswi yang datang terlambat. Dampak kualitatifnya, banyak siswa atau siswi yang tertinggal pelajaran saat datang terlambat. Kemudian dari risiko yang ketiga, faktor positifnya yaitu bidang kurikulum SMN 1 Sumedang sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu kurikulum 2013. Dampak kualitatifnya yaitu jadwal pelajaran harus diganti setiap minggunya karena kesulitan membuat jadwal guru mengajar agar tidak bentrok. Dari risiko yang keempat, faktor positifnya yaitu SMA N1 Sumedang mampu menampung keluhan dari siswa atau siswi terkait sarana dan prasarana sekolah. Dampak kualitatifnya, kenyamanan siswa atau siswi, guru, dan staf sekolah lainnya terganggu. Kemudian, kejadian risiko yang kelima, faktor positifnya, sumber daya di bidang humas terbilang masih muda sehingga tidak akan kesulitan mengelola media sosial. Dampak kualitatifnya, banyak siswa atau siswi yang selalu bertanya kepada guru karena kurang jelasnya memperoleh informasi resmi dari sekolah. Risiko inheren. Dari kejadian risiko yang pertama, probabilitas risikonya yaitu dinilai 4 atau besar, dampak risikonya 5 atau sangat berat, skornya 20 dengan tingkat risiko extreme high. Dari kejadian risiko yang kedua, probabilitas risikonya yaitu 4 atau besar, dampak risikonya 3 atau sedang, skornya 12 dengan tingkat risiko high risk. Kejadian risiko yang ketiga, probabilitas risikonya 3 atau sedang, dampak risikonya 3 atau sedang, skornya 9 dengan tingkat risiko high risk. Untuk risiko yang keempat, probabilitas risikonya yaitu 4 atau besar, dampak risikonya 4 atau besar dengan skor 16 dengan tingkat risiko extreme high. Untuk risiko yang kelima, probabilitas risikonya yaitu 4 atau besar, dampak risikonya 4 atau besar, skornya 16 dengan tingkat risiko extreme high. Kemudian untuk mitigasi risiko, dari kejadian risiko yang pertama, risk owner-nya yaitu Muhammad Gofur Rohim, SPD. Mitigasi risikonya yaitu berupa mengusulkan webinar yang bisa memotivasi siswa atau siswi mengikuti kegiatan lomba akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meminta pembina ekstrakurikuler untuk selalu aktif memberikan arahan untuk mengikuti perlombaan. Yang ketiga, memberikan reward pada siswa yang berhasil meraih juara. Dari kejadian risiko yang kedua, risk owner-nya yaitu Muhammad Ghaffur Rahim SPD, mitigasi risikonya memberikan batasan toleransi jumlah keterlambatan per siswa setiap bulannya, memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keterlambatan siswa atau siswi. Kemudian kejadian risiko yang ketiga, risk owner-nya yaitu Rita Sutaryo MPD. Mitigasi risikonya berupa mengusulkan penambahan jumlah guru sehingga tidak terjadi jadwal guru yang bentrok saat mengajar. Dari risiko yang keempat, risk owner-nya yaitu Cecep Jayakuswara dengan mitigasi risikonya mengusulkan pembangunan masjid dan fasilitas lainnya. Dari kejadian risiko yang kelima, risk owner-nya yaitu Tuti Sumiyanti dengan mitigasi risikonya berupa konsisten mengelola media sosial sekolah untuk selalu update informasi ataupun pengumuman yang harus disampaikan. Untuk risiko residualnya,
Kejadian risiko yang pertama, probabilitas risiko residualnya itu 2 atau kecil, dengan dampak risiko residualnya 3 atau sedang dengan skor 6 dengan tingkat risiko medium risk. Untuk kejadian risiko yang kedua, probabilitasnya 3 atau sedang, dampaknya 3 atau sedang, skor 9, tingkat risikonya medium risk. Untuk kejadian risiko yang ketiga, probabilitas risiko residualnya 2 atau kecil, dampaknya 3 atau sedang, skornya 6 dengan tingkat risiko medium risk. Kemudian yang keempat, probabilitasnya yaitu 1 atau sangat kecil, dampaknya 2 atau ringan, skornya 2 dengan tingkat risiko low risk. Untuk risiko yang kelima, probabilitasnya yaitu 3 atau sedang, dampaknya 2 atau ringan, skornya 6 dengan tingkat risiko medium risk. Berikut adalah tabel dari risiko inheren. Untuk kejadian risiko yang pertama itu menempati urutan di extreme height. Untuk risiko kedua dan ketiga itu berada di urutan high risk, dan untuk kejadian risiko nomor 4 dan 5 itu juga berada pada posisi extreme height. Untuk risiko residual, kejadian risiko yang pertama dan ketiga itu menempati di urutan yang sama, yaitu dengan risiko residual medium risk. Untuk risiko nomor 2 itu menempati risiko residual di high risk. Untuk risiko yang keempat itu low risk, dan untuk yang kelima itu berada pada posisi medium risk. Berikut adalah untuk risk appetite. Untuk inherent risk, yang pertama itu menempati extreme height dengan risiko residual yaitu medium risk, dan untuk risk appetite itu berada pada level low risk. Untuk kejadian risiko yang kedua itu dengan risiko inherent high risk, risiko residual medium risk, dan risk appetite itu low risk. Begitupun dengan risiko yang ketiga. Untuk kejadian risiko yang keempat itu di posisi extreme height pada inherent risk, pada residual risk-nya itu berada pada level low risk, dan risk appetite-nya juga pada level low risk. Kemudian untuk kejadian risiko yang kelima itu inherent risk berada pada level extreme height, risiko residualnya berada pada level medium risk, dan risk appetite-nya berada pada posisi low risk. Untuk kode resiko 1, yaitu status resiko inherentnya extreme high, status resiko residualnya medium risk, target resikonya low risk. Untuk kode resiko yang kedua, status resiko inherentnya high risk, status resiko residualnya medium risk, target resikonya itu low risk. Begitupun dengan kode resiko yang ketiga. Untuk kode resiko yang keempat, itu status resiko inherentnya extreme high, status resiko residualnya low risk, target risiko atau risk appetite-nya low risk. Untuk kode risiko yang kelima itu menempati urutan extreme high, risiko residualnya medium risk, dan target risikonya yaitu low risk. Jadi untuk kesimpulannya, risiko inheren pada aktivitas operasional SMAN 1 Sumedang harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inheren, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Aktivitas tersebut, jika dilakukan secara keseluruhan, dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Kemudian dari risk register tersebut saya buat dalam format Excel, yaitu yang terdiri dari unitnya itu kepala sekolah dengan departemennya itu terdiri dari bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana, dan bidang humas. Jadi untuk risiko yang pertama itu merupakan risiko pada bidang kesiswaan. Risiko yang kedua itu juga merupakan
risiko yang berasal dari bidang kesiswaan. Kemudian untuk kejadian risiko yang ketiga itu berasal dari bidang kurikulum. Untuk risiko yang keempat berasal dari bidang sarana, dan untuk risiko yang kelima itu berasal dari bidang humas. Dan selebihnya sudah dijelaskan di presentasi saya sebelumnya. Kemudian pada bagian batas toleransi risiko dan kertas kerja, saya menempatkan target anggaran 2022 yaitu senilai 75 juta. Dengan dihitung dari BTR 20% dikali dari target anggaran 2022 yaitu menjadi 15 juta. Berikut adalah tabel risk profile yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Kemudian tabel berupa residual risk juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dan di sini juga ada berupa diagram dari level risiko. Di bidang kesiswaan itu menunjukkan 50% yaitu menempati level risiko extreme high dan 50%-nya lagi high risk. Di bidang kurikulum itu menempati level high risk, kemudian di bidang sarana yaitu 100% juga levelnya extreme high, dan di bidang humas juga yaitu extreme high. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.